siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Ketua Apindo yang baru menantuan. Saya nggak nyangka itu udah tua ternyata. Intinya begini, saya selalu menggunakan logika bahwa memimpin itu nggak bisa sendiri. Pemerintah itu nggak bisa nyiapin lapangan kerja. Kenapa? Semakin pemerintah menyiapkan lapangan kerja dalam bentuk rekrutmen ASN, tenaga kerja P3K, atau tenaga kerja kontrak lainnya, maka akan semakin tinggi beban anggaran pemerintah. Kalau beban anggaran pemerintah semakin tinggi, maka pemerintah itu tiap hari ngurusin pemerintah. Saya katakan sekali lagi, pemerintah itu tiap hari ngurusin pemerintah. Apa? Gak ada yang diurus. Tiap hari bupati apel, habis apel rapat, habis rapat bubar. Gubernur tiap hari apel, habis apel rapat, habis rapat bubar. Sehingga kerjaan ASN itu adalah apel, rapat, bubar. Nah, saya termasuk sejak jadi gubernur belum pernah mimpin apel. Kenapa? Karena bagi saya mimpin apel itu kadang-kadang aneh. Apa keanehan pemimpin apel? Yang dimaki-maki, yang dimarahin, yang rajin apel. Yang tidak masuk kerja tidak pernah dimarahin. Itu. Sehingga logikanya terbalik kali ini. Menurut saya sih gampang aja Pak Sekda kalau bertegas sama pegawai. Pegawai yang tidak produktif potong tunjangan kinerja. Tidak bisa hanya pidato. Pidato tidak akan menyelesaikan masalah. Bangsa kita ini semakin banyak dinasehati, semakin melawan. Bangsa kita ini caranya adalah harus dengan tindakan, itu prinsip. Nah, untuk itu apa sih yang harus dibangun? Yang dibangun adalah investasi. Bagaimana investasi? Ya harus lama. Bagaimana caranya lama? Perizinan harus cepat. Infrastruktur harus dibangun dengan baik. Pemerintah provinsi hari ini sangat konsen terhadap pembangunan infrastruktur, bisa dilihat baru 8 bulan saya memimpin. Setelah itu apa? Rasa nyaman dan rasa aman dalam berusaha. Kenapa? Saya itu ngerti tiap hari ngurusin yang begini. Bagaimana tiap hari ngurusin yang begini? Tiap hari manajer HRD ditekan oleh kelompok ini, ditekan oleh kelompok ini, ditekan oleh kelompok ini. Ujungnya apa? Limbah. Itu pertama. Ujungnya apa? Rekrutmen tenaga kerja. Teriaknya hebat. Wah, demi negara, demi Pancasila, demi rakyat. Setelah itu jatahnya udah dikasih. Udah Pak, terus beres. Saya tuh gaul ya begini, tahu gitu loh. Untuk itu ya pemerintah nggak boleh hanya kerjanya mengut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman. Dinas tenaga kerja kabupaten kota itu harus sampai pada tingkat membuat layanan aduan bagi seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat. Dan saya mau buka PIC-nya. Saya akan minta staf saya itu buka WA khusus. Udahlah jangan pakai yang digital itu, bohong. Lapor gubernur, lapor. Kalau lapornya doang semua orang juga bisa. Setelah lapor mau diapain? Gak bisa. Saya katakan gak bisa seluruh masalah ini diselesaikan dengan ini Pak. Gak bisa. Harus ada tim teknisnya. Kepala dinas tenaga kerja sombong. Kenapa? Lapor gubernur. Udah lapor masalah. Itu gak berarti begitu turun ngadepin reman seperti itu. Gak jadi. Gak bisa. Ini harus diberesin. Pertama, mulai besok saya akan menyebarkan nomor WA pengaduan seluruh perusahaan di seluruh provinsi Jawa Barat pada nomor WA itu. Premanisme, ketenaga kerjaan, apapun di situ. Nanti staf saya khusus nanganin itu. Khusus. Jadi gubernur ada stafnya yang biar apa? Biar cepat. Karena saya segala sesuatu cepat. Dari saya itu kenapa proses yang ada di Jawa Barat cepat? Misalnya saya parkirnya 30.000 Pak Gubernur, itu dalam waktu 5 menit besoknya udah ditangkap. Kenapa? Karena saya langsung kirim Pak Kapolda ada yang begini. Kapolda siap. Kapolres, Pak
Pak Gubernur, saya digebukin anak di jalanan, 2 jam ditangkap. Pak Gubernur, ini anak saya meninggal di jalan, dicurigai, ini kelihatannya urusan geng motor, 3 hari ditangkap. Kenapa? Karena saya baca medsos. Saya baca medsos tiap hari, keluhan-keluhannya saya baca, kemudian saya langsung kirim ke Kapolda. Pak Kapolda mohon diatensi, Pak Kapolda Metro mohon diatensi. Itu cepat. Nah, ini yang akan saya gunakan untuk apa? Media sosial harus difungsikan sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial bagaimana? Pemerintahnya nggak benar, kontrol lewat media sosial. Kemudian sistemnya tidak transparan, kontrol lewat media sosial. Layanan publiknya tidak benar, kontrol lewat media sosial. Jadi di media sosial jangan jadi media curhat. Aduh, ini pacar aku kok ninggalin aku ya. Dan jangan juga lah, saya tuh nggak setuju juga Pak, suaminya selingkuh terus divideoin. Janganlah, kasihan anak-anaknya. Mohon maaf ya, janganlah, itu pribadi. Udah, itu untuk urusan pribadi, kecuali yang selingkuh baru. Kenapa? Dia pejabat publik Pak. Kalau bukan pejabat publik ya, tapi kan itu juga walaupun pejabat publik urusannya pribadi. Kalau saya sih pengennya janganlah. Jadi narasi kita, kan orang Indonesia itu walaupun ngomongnya hebat-hebat, orang Indonesia itu kalau ngomong tuh ahli banget. Padahal di media sosial tuh udah tahu orang Indonesia itu senangnya pada 2. 1 pada seksualitas, 2 pada gosip. Kalau saya digerbek kan udah orang bebas. Tepuk tangan lagi. Pak Sekda daripada lama bermedia sosial, Pak Sekda popularitasnya lambat, elektabilitasnya lambat, gampang. Bapak selingkuh sama pegawai, gerbek sama istri. Dalam waktu sehari seluruh Indonesia mengenal Sekda Herman. Nanti Bapak hidup dulu, turun dulu. Setelah itu nanti recovery oleh Bapak dengan kebaikan. Nanti apa? Nanti alhamdulillah Pak Sekda insaf. Popularitas Bapak bagus dan Bapak punya elektabilitas. Nah, persoalan di rumah ditampar 7 kali sama istri itu resiko. Nah, jadi pertama adalah besok saya akan menyebarkan nomor WA layanan pengaduan multi problem industri, problem infrastruktur, problem layanan kerja, problem premanisme, problem penekanan dari lingkungan, problem publik, semua ceritain kita. Saya akan langsung punya tim yang jalan itu setiap hari biar cepat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah transparan, anggarannya udah diceritain, rekrutmen semuanya transparan. Saya juga minta dong perusahaan saya juga transparan. Jangan hanya birokrasi yang tidak boleh KKN, perusahaan juga jangan dong. Kenapa? Karena apalagi perusahaannya yang sudah go public, itu nggak bisa lagi dianggap perusahaan privat, sudah perusahaan publik. Transparansinya harus diketahui oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia bukan miliknya sendiri, sudah milik banyak orang. Nah, apa yang saya inginkan, rekrutmen tenaga kerjanya, ketersediaan tenaga kerjanya juga disampaikan dong pada sistem yang kita miliki. Untuk apa? Jangan sampai Pemprov Jabar buka nyari gawe, semua orang melamar, yang melamarnya sudah 60.000, lowongan kerjanya kagak ada. Ya benar juga, aplikasinya nyari gawe, bukan dapat gawe. Bahaya itu. Jangan rusak saya nanti. Ini pertaruhan ini. Ini martabat, harga diri dan kehormatan seorang Deddy Mulyadi ini. Awas. Dan saya juga mau transparan. Perusahaan-perusahaan yang tidak mau mengumumkan lowongan kerjanya kepada publik akan saya umumkan secara terbuka. Kalau nanti punya dampak terhadap penjualan harga barang karena dianggap perusahaan gelap, tanggung resiko. Kenapa? Saya mau perusahaan di Jawa Barat yang memberikan dampak kemakmuran bagi rakyat Jawa Barat. Itu prinsip. Jadi saya terbaiknya ada galak ya. Nah, jadi semuanya kalau menuntut rekrutmen tenaga kerjanya transparan, ini adalah bagian dari negara modern yang disebut dengan transparansi. Kan kalau birokrat
Hari ini udah susah kita ini, sistem tender semua kita sudah terbuka. Ini harus dibuat. Kan jadi kalau demonstrasi menuntut kenaikan upah, itu manajer HR itu manajer personal itu paling menderita. Kenapa paling menderita? Batinnya pengen naik, sama dengan yang demo, tapi diperintah perusahaan untuk menghadapi yang demo. Makanya kalau demonstrasi ada Pak Yaman. Sejak saya jadi anggota DPRD Kabupaten ketua Komisi E, ini ada Pak Yaman. Saya di demo 10.000 karyawan PT Indora Motorista. Saya tuh kalau ngadepin demo tuh gampang. Kamu nggak usah galak-galak, karena posisi kamu adalah karyawan. Bapak juga manajer personalnya, jangan galak-galak. Bapak juga sama karyawan. Besok Bapak dipecat juga, Bapak juga sama udah juga. Jadi bagaimana ya, baik-baik aja kan, kalian ini diadu-adu aja sama bos kalian. Cari aja jalan tengah yang terbaik. Nah, ini yang ingin dilakukan, sehingga kita berharap dalam waktu tidak terlama ini seluruh perusahaan sudah bisa menginformasikan lapangan kerja. Nuhun perusahaan itu sudah punya rencana rekrutmen tenaga kerja 2-3 tahun ke depan. Untuk apa yang dilakukan oleh kami? Kami harus melatih, mendidik calon tenaga kerja terampilnya. Agar apa? Agar perusahaan nanti tidak terlalu banyak keluar uang untuk biaya pelatihan dan pendidikan. Bahkan kami membuka ruang, ini dinas tenaga kerja membuka ruang kerjasama dengan TNI untuk membuat program barak militer bagi calon karyawan perusahaan, karena ini membentuk karakternya bagus. Benar nggak? Ini dan itu bukan barang baru. Saya di Lembang ketemu tuh banyak perusahaan yang pegawainya sebelum masuk dilatih dulu oleh tentara. Udah kan pendidikan di Jepang sudah seperti itu, Tiongkok sudah seperti itu, nggak ada problem. Nah, kita ingin kenapa? Agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ini, kami juga berkontribusi mengembalikan pajak itu dalam bentuk layanan infrastruktur, layanan keamanan, layanan kenyamanan, kemudian layanan ketenaga kerjaan. Kami bukan hanya orang yang berharap karyawannya itu berasal dari Jawa Barat, juga kami adalah orang atau masyarakat atau pemimpin yang lagi juga membantu agar tenaga kerja yang masuk ke perusahaan membuat kos perusahaan semakin rendah. Kenapa? Gak usah capek-capek lagi melatih dan mendidik. Kenapa? Karena yang sudah dihasilkan adalah tenaga-tenaga yang sudah siap bekerja, bukan siap pakai. Kenapa? Gak pakai kalimat siap pakai, karena ini manusia bukan barang. Objeknya adalah manusia, karena dia bukan objek di perusahaan, dia adalah subjek yang harus berproduksi dengan baik setara dengan pimpinan perusahaannya. Dia adalah pemegang saham dalam bentuk sumber daya dalam melahirkan produktivitas yang tinggi di bidang industri. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Ini adalah fokus kita, dan saya juga mohon maaf, ngumpulin tenaga kerja hari ini masih ada makan siang, masih ada tenda. Tahun depan tidak ada lagi makan siang. Karena apa? Karena anggaran pemerintah provinsinya mengalami penurunan 2,458 triliun. Nah, kami tahun depan, tapi kami akan membangun 2 kali lipat dibanding tahun ini. Maka tahun depan kami sudah tidak lagi menyiapkan makan siang. Kami kalau ada rapat cukup air putih, biar hidupnya semakin bersih, hatinya semakin sehat. Ini penting, ini prihatin. Ibu bisa lihat ini gubernur paling prihatin di Indonesia ini. Ya kan, jangankan uang banyak, istri aja nggak punya. Penting, enaknya jadi muda tuh begini, Pak. Duda merajalela. Nah, ini yang menjadi orientasi. Nah, saya boleh katakan juga, dan ada catatan penting yang harus dilakukan oleh kepala Bapeda Solusi. Catatan pentingnya adalah saya di 2026 itu sudah akan mulai berfokus pada desa-desa yang menjadi kawasan industri. Saya ingin menyelesaikan ini. Ada pabrik di situ, ada desa di situ. Maka di sana harus menjadi prioritas untuk dibangun sampai tuntas. Kenapa? Mereka desanya menghasilkan pajak.
Karena desa menghasilkan pajak, tapi kantor desanya tidak dibangun, lingkungannya tidak dibangun, kepala desanya suka galak ke perusahaan. Maulidkan harus ke perusahaan, Agustusan ke perusahaan, rehab desa ke perusahaan. Jadi saya nggak mau. Saya ingin seluruh desa yang menjadi tempat pabrik, desanya harus bersih, tertata, setara dengan lingkungan pabrik. Ini cara. Untuk apa? Agar penghasil pajak dihargai. Bahkan saya nanti ingin berangkat ke kantor pajak untuk bertanya, pajak ini berapa sih Jawa Barat ini? Pajak ini dipungut dari mana saja, titik desanya di mana saja penghasil pajak terbesar, mau saya umumin. Untuk apa? Agar desa-desa penghasil pajak itu mendapat prioritas pembangunan. Jangan sampai dia merasa menjadi tempat industri, rakyatnya nganggur, infrastrukturnya buruk, gizinya buruk, pendidikannya buruk. Nggak boleh. Nanti yang nanggung resiko adalah pabrik. Kadang-kadang pabrik itu selalu seolah-olah dibenci, padahal dia dirindukan. Betul nggak? Ke pabrik itu kan selalu dipersalahkan. Pabrik itu selalu dipersalahkan. Kadang-kadang di alamnya tukang duit. Yang ini proposal ke pabrik, yang ini proposal ke pabrik. Ya, barangkali itu saja karena sudah azan zuhur, waktunya makan siang untuk tahun 2025. Makan siang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul.